selamat datang di podcast Keju Kelompok 7. Bersama aku Nazal Nisa dan rekan aku ada Khaira Kirani Putri. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa ya di podcast kali ini? Kira-kira apa ya, Nas? Bahas tentang peran sosial dan juga integritas masyarakat ya, teman-teman. Apa sih itu peran sosial? Menurut aku nih ya, Mas, kalau misalnya peran sosial itu merupakan suatu aturan atau norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat nih. Nah, kan tadi aku nyebutin nih, kita bakal bahas peran sosial dan juga integritas masyarakat. Nah, menurut kamu nih, apa itu integritas masyarakat? Kalau menurut aku integritas tuh lebih ke kayak kebersamaan bareng-bareng gak sih? Gimana nantinya suatu elemen dari satu ke satu tuh jadi menyatu gitu loh, ya kan? Jadi kayak maksudnya tuh integritas dan juga peran sosial tuh nyambung ya, Nas? Bener banget. Nyambung banget. Temen-temen di situ pastinya udah kepo banget gak sih sama bintang tamu yang akan hadir di podcast kita hari ini? Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Tapi sebelum kita menghadirkan bintang tamu dalam podcast ini, kira-kira kamu tahu nggak sih apa penyimpangan dari kedua hubungan tersebut? Aduh, mungkin banyak ya. Banyak banget tahu di kehidupan kita sebagai mahasiswa, bahkan di lingkungan kampus tuh banyak banget kayaknya. Dan mungkin Sekarang tuh viral kan? Viral banget sih. Teman-teman kayaknya pasti udah tahu ya berita kayak Oh my god. Oke. Mau langsung aja atau panggil aja kali ya? Oke. Oke, boleh teman-teman, silakan masuk. Yoho. Nah, jadi kita udah ngadirin tiga bintang tamu yang Spesial banget buat spesial hari banget ini. jelas. Kira-kira mereka tuh kayak in another life nih. Ya. Sebagai apa kira-kira boleh Kita disebutin? mungkin kenalan dulu ya. Oh, boleh dong. Gak mungkin kayak tiba-tiba kita langsung cus ke isunya kan. Dari sebelah mana dulu ya kira-kira? Kanan dong, kanan dari aku. kanan. Oke, boleh kanan. Ada siapa nih? Ada siapa nih? Dan perannya sebagai apa nih? In another life. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Takbiru Akbar sebagai mahasiswa. Mahasiswa apa nih? Harapan orang tua. Mahasiswa fakultas. Harapan orang tua. Oke, terus Oke, ada siapa selanjutnya. lagi nih yang di tengah kira-kira ya? Halo teman-teman, perkenalkan aku Muhammad Adeneli Farisiawan. Aku di sini berperan sebagai wakil dekan. Dekan teman-teman. Dekan Dekan dari kampus apa? kampus UPIN IPIN. UPIN teman-teman. Suka banget ya. UPIN Dulu IPIN. waktu masih SMP aku pengen Selanjutnya? Ada siapa lagi? Halo, perkenalkan nama saya Rega Yuda Areta. Saya di sini sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa Ada Dari keluarga. kampus apa? kampus UPIN IPIN. Lagi. Viral ya tadi kan mesra nih. Rasanya kita kedatangan tamu yang sangat istimewa banget ya. Spesial banget. Dari orang-orang penting di Ya teman-teman, jadi bintang tamu kita kali itu akan mengangkat sebuah kasus yang viral ya. Jadi kayak sebagaimana tadi tuh kita opening ngejelasin dulu ya Nas, kayak apa itu peran sosial, integritas masyarakat dan juga hubungan keduanya. Bahkan ada penyimpangan ya dari Iya, benar hubungan banget. Dan kali ini kita akan bawa sebuah topik hangat mengenai penyimpangan dari peran sosial itu sendiri gitu ya. Apalagi di kita kan lembaga pendidikan tuh banyak banget ya kasus-kasus yang memang mesti diangkat gitu ya untuk Iya. diperbincangkan. Apalagi mereka tuh bakal kayak menyimpulkan atau bahkan ada perspektif dari mereka sendiri. Benar. Kira-kira tahu gak sih apa itu kasusnya? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Kalian tahu kan kasus dari pelecehan seksual gitu? Ya, Tahu. Itu Yang sempet ada- viral banget Iya, kan? sampai kayak ada live tok-tok kan? Iya, bener-bener sampai ditonton belasan ribu orang di Atau Indonesia. ratusan juga gitu kan. Bahkan sampai mereka tuh viral banget kan? Iya. Nah, berjam-jam itu. Iya benar. Ya, bener banget. Sampai jam 2 pagi ya. Iya, Jam dua sampai pagi. jam 2 pagi. Ngedemoin ya. Iya benar-benar. Pandangan kalian sendiri nih, bagaimana dengan kasus tersebut sebagai kamu di In Another Life, mahasiswa dari UPIN IPIN,
dan kamu sebagai wakil dekan dan kamu sebagai ketua BEM. Kira-kira gimana sih Kita pandangannya? dari siapa dulu ya? Kira-kira dari yang mungkin yang paling bawah dulu kali ya. Oke, Baru oke. nanti meningkat ke wakil dekan. boleh Oke, ada silakan. dari Rehan dulu mungkin Iya, ya. Kita lebih ke nanya tentang apa sih menurut pandangan Rehan sebagai mahasiswa Fakultas Harapan Orang Tua ini tuh melihat kejadian yang kayak kemarin. Sebagai mahasiswa Fakultas Harapan Orang Tua, melihat kejadian yang kemarin terjadi tuh, saya sangat miris Benar. karena nilai sisi manusia itu hilang. Iya, Yang dibicarakan tuh sudah keterlaluan. Iya benar. Apalagi kan korbannya tuh mencakup bukan hanya sesama mahasiswa gitu Iya, ya, tapi bahkan ada dosen ya. dosen itu. Parah Berarti banget. sangat disayangkan banget ya, apalagi mungkin mereka itu adalah fakultas yang memang harusnya menaungi tentang iya Tentang harapan Peran Rehan yang in another life sebagai mahasiswa itu merupakan generasi muda ya, di mana bakal jadi penerus bangsa. Sedangkan adanya kasus tersebut kayak ngebuat mahasiswa tuh jadi jelek gak sih? Jadi kayak apalagi itu di UPIN tuh udah tergolong bagus gitu. Iya. Sedangkan terjadinya kasus tersebut membuat kayak wah ini UPIN agak lain nih. Iya gitu kan. benar sangat tua. Apalagi kan maksud aku mereka lahir dari seorang perempuan gitu. Asal Iya. saja kayak nggak etis aja kalau misalkan mereka di kehidupan nyata justru menyimpang dari perilaku yang harusnya menghormati perempuan. Setuju banget. Nah, Kira-kira kita langsung aja ke ketua BEM kali ya. Oke, ada Jadi- ketua BEM Nah, gacor. Kapan lagi podcast yang mengundang Oke, silakan boleh. Jujur saya sangat menyesali melihat para mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Harapan Orang Tua ini malah menyimpang jauh gitu dari apa yang diharapkan sebagaimana mestinya. Dan saya sendiri juga melihat bagaimana orang tua pelaku ini tuh malah mendukung gitu. Oke. Malah apalagi banyak yang menutupi gitu teman. Mungkin dari ketua BEM kita ada nggak sih kayak apa harapan buat para pelaku tuh kayak gimana? Karena kan secara apa ya pranata di pendidikan itu jelas melenceng banget gitu ya. Harapannya semoga bagi pelaku itu buat sanksi yang setimpal lah, karena itu membuat apa ya, jadi buruk lah di masyarakat. Oke. Kita itu sebagai mahasiswa harusnya jadi peran untuk masyarakat juga. Benar gacor. Tapi Tadi kan bilang bahwa harus balasan yang setimpal. Iya, Apakah benar. mungkin diskors itu adalah hal yang cukup gitu buat para pelaku atau mungkin ada harapan lebih? menurut saya tidak. Oke. Karena apa? Karena ini tuh ya yang disebutkan tadi Mbak ya. Mbak. Mbak, kita udah Mbak. Seperti yang Nanas juga bilang tadi bahwasannya pelaku korbannya itu bukan hanya 1-2 melainkan Iya. sampai puluhan Iya, orang miris itu banget. mencakup dosen juga. Itu Iya. gimana letak Miris banget ya, karena sepakat gak sih kalian kalau perempuan tuh sebenarnya nggak berhak dikayak gitu? Yang paling terakhir nih, yang paling berpengaruh nih terhadap mahasiswa-mahasiswa dan juga kayak ketua BEM juga bahkan ya. Oke, boleh Adrian yang sebagai wakil dekan ya? Ya, Kalau menurut aku pribadi dari pihak UTP itu sendiri nggak mungkin yang adanya itu money politik, karena dari regulasi sudah tepat lah gitu, dan nggak mungkin yang ada yang namanya main di belakang gitu teman-teman. Karena memang integritas di Undip itu tetap kita tonjolkan gitu teman-teman. So kalau misalnya untuk money politik atau ada main di belakang itu menurut saya pribadi nggak ada teman-teman gitu. berarti sangat disayangkan banget ya kasus ini terjadi di lingkungan pendidik gitu. Bagaimana Iya. nanti kan harusnya pranata pendidikan di yang terjadi itu kan normanya berlaku banget gitu Iya, ya. betul. Mahasiswa punya etika gitu, Betul, apalagi betul, sebagai betul, agen betul, perubahan, agen kontroversial dan lain Iya. sebagainya harusnya mahasiswa tuh punya etika gitu lah Iya, seenggaknya. betul, Ini betul. Apalagi dari Fakultas Harapan Orang tua. Tua. Apalagi di kampus Upin Ipin. Betul. Jujur janggal. Sendiri. Karena aku lihat di beberapa Instagram sosial media juga hukuman bagi pelaku tuh nggak merata gitu. Wakil dekan seperti apa Ya. gitu? apalagi ada beberapa orang yang pelaku itu
orang tuanya itu wakil dekan. Gila sih. Dan juga donatur fakultas. Sama ingat tuh teman-teman yang mereka tuh belum boleh ke bawah kecuali yang 2 orang itu. Ya. Itu kan mereka dijagain sama apa? Polisi. Aduh takut. Wah. Polisi apa satpam sih? Ada Pokoknya. Aduh. Jadi mungkin secara peranata sosial selain dari bidang pendidikan di bidang masyarakat juga udah kacau banget ya gitu, karena lapisan orang tua itu kan masyarakat gitu ya, harusnya kan ya walaupun mereka anak-anaknya gitu ya, peran mereka sebagai masyarakat ya harusnya memberikan sanksi dengan seberat-seberatnya gitu. Nah gimana nih menurut pada wakil dekan? Kalau misalnya dari sesuai regulasi, yang namanya kita nggak akan membeda-bedakan dia itu yang namanya anaknya dekan, anaknya itu dosen, kita nggak akan membeda-bedakan itu kalau dari sanksinya teman-teman. Tapi itu kita membedakan sanksinya itu berdasarkan sesuai kesalahan dia. Semisal ada tuh yang kesalahannya dia cuma ikut-ikut aja, atau ada juga yang menggiring temannya supaya bisa melakukan pelecehan seksual. Itu dari yang ikut aja sama yang ngajak ikut dalam pelecehan seksual nonverbal ini itu berbeda teman-teman. Pasti yang mengajak dan juga diikut serta dalam pelecehan seksual nonverbal ini pasti lebih berat hukumannya daripada yang hanya ikut aja gitu teman-teman. Tapi kita juga nggak bisa membenarkan ya perilaku dari mereka Iya karena betul. Kira-kira nih kalau misalnya keputusan dari atasan kayak mutusin buat kayak ya udah skors aja gitu selama misalnya 1 semester 2 semester, nah kira-kira kamu yang sebagai mahasiswa yang udah demo nih kepada tinggi-tinggi, kamu bakal kayak gimana lagi setelah menerima keputusan tersebut? Mungkin gini ya, Oke, silakan Ketua BEM. izin menambahkan juga kalau Asik, misalnya izin menambahkan izin. ya kalau misalnya Izin. itu malah nggak diturutin ya permintaan mahasiswa untuk di DO, mungkin juga itu integritas sosial di kampusnya itu bakal menurun. Kalau menurut Sesuai gak sih sama tema yang kita bahas hari ini, gimana pentingnya peranata sosial bahkan integrasi masyarakat. Nah, saya juga punya pertanyaan untuk wakil dekan ini. Pasti semuanya nih yang nanya. Rasanya wakil dekan ini digempur pertanyaan bertubi-tubi ya. Itu digempur gitu. Ya, makanya Siap. banyak pertanyaan yang belum kayak terjawab. harus menerima konsekuensi ya kalau Ya. menjadi Betul. wakil dekan di suatu hari nanti. Gitu. Betul. Jadi Oke. gini, banyak juga kan itu daripada pelaku ini yang latar belakangnya punya backingan ya. Dan juga tadi Bapak ini menyebutkan ya bahwa harus ada moral. Akan tetapi daripada ini pelaku dari 16 orang tersebut banyak yang menjadi pemimpin-pemimpin di kampus, di organisasi. Apakah ketika jadi pemimpin itu mereka tidak diajarkan moral, Bapak? Ini Seperti perlu di itu. spoiler ke organisasi apanya Apa dulu, Pak? nah, enggak. Saya mana ya, nggak boleh. Mungkin mau jagoan. Iya. Oke. Ya sayang banget sih, ya sayang banget. Kok sayang banget? Disayangkan maksudnya kembali. Menurut perspektif saya gitu ya, teman-teman, kenapa gitu yang ikut dalam kasus ini atau khususnya pelecehan seksual nonverbal ini petinggi-petinggi kampus atau ketua-ketua gitulah teman-teman. Ya balik lagi setiap orang tuh yang melakukan tuh masih orang teman-teman gitu. Orang tuh punya ya balik lagi punya kesalahan gitu. Dia nggak bisa selalu benar. Maupun itu dia cuma mahasiswa biasa, dia itu dekan, dia itu ketua BEM, ketika dia berbuat salah, ketika dia masih manusia itu dia masih punya kesempatan untuk bisa salah teman-teman. Dan jadikan kesalahan dia itu sebagai introspeksi buat kita jangan ngelakuin sama kayak dia. Kalau kita ambil baiknya, kita buang buruknya gitu teman-teman. Karena mungkin kampus juga punya tujuan gitu ya, harusnya kan jadi sebuah lingkungan peranata sosial yang berjalan dengan inklusif gitu ya, juga ada kayak tempat aman buat belajar gitu, terus kayak ada wadah pengembangan diri. Tapi nyatanya di beberapa kejadian gitu ya, peranata sosial di lingkungan kampus atau lembaga Tidak pendidikan berjalan dengan jadi Jujur. intinya ya menurut aku pribadi, kalau kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus apalagi lembaga pendidikan tuh menurut aku kayak
sebuah penyimpangan dari pranata sosial. Bahkan karena harusnya pranata sosial itu kan di dalamnya menaungi norma gitu ya, etika yang memang harus berlaku. Benar tadi aku setuju sama Adian bahwa salah satu yang harus didahulukan itu adalah pendidikan moral gitu. Biar nanti norma-normanya juga berjalan dengan lancar. Buat teman-teman yang belum tahu tentang kasus yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ini bisa boleh lihat cuplikan ini. Iya. Di sini. Kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital. Seksual kembali mencoreng dunia pendidikan. Desakan agar para pelaku dikeluarkan dari kampus. Sangat miris dan juga ironis serta Kita dapat menyimpulkan bahwa perspektif mereka tuh adalah untuk memberikan putusan yang sedikit lebih tegas gitu. Iya gitu. Bagi para harapannya yang Yes. harusnya terjadi gitu. Dan juga lebih ke ternyata nih dalam lembaga pendidikan ada penyimpangan dalam pranata sosial dan juga integritas masyarakat. Iya, karena dari pranata sosial itu nggak hanya mencakup lembaga pendidikan gitu. Iya. Di segi kayak keluarga itu kan ada kayak norma etika gitu kan, aturan yang berlaku. Tapi mungkin nih kasus hari ini kita bawanya tentang lingkungan kampus gitu ya. Mungkin Yang besok deh menyimpang nanti kita ya. bawa yang lain. Boleh nih. Sebelumnya terima kasih nih kepada Ya, bintang tamu yang kita sudah tamu sangat spesial banget hari hadir ini. banget Tepuk tangan buat kita buat semua. Yes. Aku ucapkan banyak terima kasih buat mahasiswa dari Fakultas Harapan Orang Tua, juga ada wakil dekan dari UPIN IPIN. Ada juga adalah ketua BEM dari UPIN IPIN. Yes. Semoga nanti di kehidupan berikutnya kalian benar-benar mewakili sebagai wakil Iya. dekan yang memang menjalankan pranata sosial dengan adil dan bijaksana. Betul sekali Nazwa. Ya. Oke teman-teman, kita dari podcast Keju Kelompok Tujuh. Sebelumnya terima kasih. Dadah. See you in next video.